a Nusantara where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With a thousand violent spirits. Sebagaimana kita tahu kalau grup C ini emang asli, sangat layak disebut sebagai grup neraka. Pasalnya persaingan di sini emang sangat ketat dan selain Jepang, semua tim terbukti bisa saling mengalahkan. Nah, khusus Indonesia, dengan sikon yang ada harusnya ini bisa jadi momentum untuk menunjukkan kepada semua pihak kalau tim Garuda bisa kok menembus batas kemustahilan, kan gitu. Ya emang sih, semua masih ragu perihal dinamika pergantian pelatih. Akan tetapi, tak sedikit juga yang merasa yakin kalau Indonesia akan bisa meraih hasil positif di 4 laga sisa dengan komposisi terbaru yang ada saat ini. Yap, hingga matchday ke-6, Tom Haye dan kolega masih menempati posisi ketiga dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Dan sejatinya posisi ini masih membuka peluang bagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nah, di bulan suci Ramadan ini, doa yang dilangitkan untuk timnas Indonesia pastinya makin deres. Terlebih, semua tahu kalau Indonesia sekarang ini banyak banget mendapat sorotan, terutama setelah keberadaan tim pelatih baru. Sampai kini skuad yang dianggap mumpuni, dan diketahui ada 7 negara top yang medianya mendukung keberhasilan Indonesia mencetak sejarah baru. Sesuatu bikin para tetangga ASEAN tambah iri karena Indonesia kini circle-nya dianggap beda lantaran banyak diliput media-media besar internasional. Your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is. 3 poin yang berhasil didapat dari Arab Saudi pada November 2024 lalu memang menjadi hal yang sangat penting. Gak cuma kembali membuka jalur ke Piala Dunia, tapi juga menjadikan Indonesia tim terbaik di Asia Tenggara yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, peraihan 6 poin yang diperoleh tim Garuda sejauh ini pada akhirnya membuat Indonesia unggul atas Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu dan Thailand di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018. Sekedar ngingetin lagi nih, kalau ketika itu tim Thailand cuma membawa pulang 2 poin saja di sepanjang gelaran round 3, sedangkan Vietnam 4 poin. Yang mana artinya secara hasil Indonesia memang lebih oke, dan sekarang masih ada peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia jika sukses memaksimalkan 4 laga sisa. Nah, masuknya tim pelatih baru pastinya membuat target serta ambisi jadi makin besar. Ya dong, kalau masih sama ya ngapain ganti pelatih, kan gitu. Dan suka nggak suka, ya wajib kita dukung. Mau siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, selama dia berkomitmen untuk merah putih, ya kita harus dukung. Dan sebelum mengarah ke urusan teknis, keberadaan Coach Patrick nyatanya juga langsung memberikan impact luar biasa. Yang mana salah satunya udah pasti sorotan media internasional yang semakin besar. Bahkan gak pernah kan kita kebayang seorang Fabrizio Romano sampai bela-belain bikin wawancara khusus ke pelatih anyar tim nasional. Apalagi timnas yang ranking FIFA-nya masih di kisaran 3 digit. Tapi ya emang begitulah faktanya, Indonesia kini benar-benar banyak disorot media-media besar internasional, dan itu cukup bikin para tetangga tambah ngiri karena dirasa circle Indonesia emang udah beda. Yap, ngomongin soal sorotan dan dukungan, diketahui ada 7 negara nih yang media-media di sana beneran berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, di mana 7 media tersebut berasal dari Jepang, Irak, Belanda, AS, Inggris, Italia, dan Denmark. Nah, untuk Jepang, emang negara ini sejak awal udah memberikan respect ke Indonesia. Dan terbaru melansir laporan Poskota jelang laga melawan Australia dan Bahrain, media Jepang bernama Excite memberikan dukungan kepada pasukan Garuda, di mana media Jepang tersebut menyoroti peluang skuad Garuda untuk menciptakan kejutan. Dukungan ini terbilang cukup menarik karena timnas Jepang adalah salah satu pesaing dan calon lawan Indonesia di sisa laga kualifikasi. Namun mereka menilai Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk menemani Jepang yang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. Senada dengan media Jepang, pelatih The Blue Samurai yakni Hajime Moriyasu juga memberikan dukungan. Dirinya merasa bahwa Indonesia memiliki komposisi tim yang layak masuk Piala Dunia. Kemudian ada Irak,
Wah, kalau negara ini mah mungkin adalah bestie terbaik kita dari kawasan Timteng. Gak cuma soal para pemain, media di sana juga beneran serespek itu dengan Indonesia. Dengan berulang kali menyatakan dukungan serta mendoakan tim Garuda bisa berprestasi tinggi. Yap, menurut salah satu media Irak bernama @irakis_ir, Timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Mereka bahkan dengan berani menyebut peluangnya di angka 80% karena materi pemain mewah di tubuh skuad Garuda. Dan mereka juga memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan jadi kekuatan besar di Asia dalam waktu dekat. Selanjutnya ada Belanda. Ya, kalau ini mah nggak usah ditanya lagi. Media-media di sana udah sering banget membuat berita soal kemajuan Timnas Indonesia yang berafiliasi dengan mereka, terutama soal pemain diaspora. Kemudian Amerika Serikat, di mana segala dukungan ke Indonesia sering banget disampaikan melalui pengamat sepak bola asli USA, Soltero, dan Edward Reynoso, yang mana keduanya sering membahas perkembangan Timnas Indonesia di channel YouTube-nya The Give and Go. Menurut keduanya, dengan skuad yang ada saat ini, Indonesia seharusnya bisa lolos ke putaran final, sekalipun itu mesti melalui babak keempat terlebih dahulu. Nah, selain negara-negara tadi, media-media di Italia, Inggris, ataupun Denmark yang sebelum ini bahkan nyaris blas, nggak pernah mau tahu soal Indonesia, sekarang malah sering banget memberikan kabar soal tim Garuda. Ya intinya, segala hal yang baik diaminkan dulu aja nggak sih, kan gitu. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Sementara itu, melihat segala hal yang ada, sekali lagi wajar jika para tetangga makin sadar diri, sadar posisi. Seperti Malaysia contohnya, di mana CEO tim nasional Malaysia, Rob Friend, mengungkapkan pandangannya tentang tantangan yang dihadapi tim Harimau Malaya dalam membangun kesuksesan menggunakan cara seperti yang ditempuh Indonesia. Baginya, Malaysia harus realistis karena ada perbedaan dalam populasi dan sebaran diaspora menjadi faktor besar dalam perkembangan sepak bola nasional. Artinya, perbedaan dalam skala sebaran dan jumlah sumber daya sepak bola antara Malaysia dan negara-negara besar seperti Indonesia memang nyata. Populasi Indonesia yang jauh lebih besar dan tersebar di seluruh dunia, menurutnya mampu memberikan keuntungan besar dalam hal talenta pemain dan ketersediaan pemain. Kita harus realistis, Malaysia bukan Indonesia. Roma tidak dibangun dalam sehari, dan revolusi sepak bola nasional Malaysia membutuhkan kesabaran dari para penggemar. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan segera, tidak bisa seperti sepak bola klub, di mana Anda bisa membeli pemain dan membuat penyesuaian instan. Pekerjaan saya bersama Harimau Malaya akan terlihat dalam jangka panjang. Selain itu, strategi naturalisasi bukanlah solusi akhir untuk memperbaiki sepak bola Malaysia, ucap mantan pesepak bola Kanada tersebut. Di sisi lain, mantan striker timnas Indonesia, Sergio Van Dijk, mengatakan Patrick Kluivert merupakan sosok yang sabar dan tidak arogan. Dan pelatih asal Belanda tersebut disebutkannya juga memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia saat ini. Ya, Van Dijk, yang pernah bekerja dengan Kluivert saat di Brisbane Roar, Australia pada 2010 silam, menilai mantan asisten pelatihnya itu memiliki sikap rendah hati meskipun berstatus sebagai bintang besar, di mana sosok Kluivert dinilai memiliki pendekatan personal yang dapat membangun kepercayaan di kalangan pemain. Selain itu, Van Dijk menilai pengalaman Kluivert yang pernah bekerja sama dengan Ange Postecoglou di tim Brisbane Roar dan pengalamannya melatih di Australia. Menurutnya bisa menjadi pengalaman saat timnas Indonesia berhadapan dengan Australia pada 20 Maret mendatang di Sydney. Kemudian Van Dijk sendiri juga menyoroti kemampuan Kluivert dalam beradaptasi dengan berbagai budaya sepak bola. Tentu saja pengalaman ini dianggap penting untuk menangani tim nasional dengan latar belakang pemain yang beragam seperti Indonesia. Meskipun dia adalah seorang bintang besar, dia tetap tahu bagaimana berbicara dengan orang lain atau pemain tanpa bersikap arogan. Dan dia sangat sabar. Hal ini penting, terutama ketika dia berada di lingkungan yang terkadang blak-blakan dan sedikit keras. Dia melihat langsung gaya Postecoglou yang merupakan gaya yang luar biasa. Gaya tersebut sangat ketat dan menuntut banyak dari para pemain. Tentu saja, Postecoglou berkembang menjadi pelatih top di tahun-tahun berikutnya. Namun bagi Kluivert, itu benar-benar pengalaman yang berbeda dan menjadi kesempatan berharga untuk belajar dari situasi tersebut. Dia memiliki pengalaman dari berbagai budaya sepak bola termasuk di Australia yang berkembang pesat saat itu. Dalam jangka panjang, dia bisa menjadi pelatih yang hebat, baik untuk timnas Indonesia maupun untuk para pemain muda. Ucap legenda Persib Bandung itu dikutip dari Tempo. With each step, with each goal we score.
Yap, terlepas dari apapun, dengan waktu yang terbatas ini, mudah-mudahan Coach Patrick beserta staf lainnya bisa mempersiapkan tim dengan optimal. Karena kembali lagi, musuh utama tim saat ini ya adalah waktu. Kalau semuanya bisa diatasi dengan baik, ya insya Allah kemenangan itu bisa diraih. Dan soal gimana nanti formasinya, kemudian pilihan pemainnya, lalu pilihan taktiknya, dah kita percaya aja. Karena pasti ada detail-detail yang cuman pelatih yang ngerti. Tugas kita adalah mendukung serta mendoakan. Kemudian juga menjaga timnas biar nggak diusik oleh netizen atau pihak-pihak bermulut dan berjempol naknatullah yang bisanya cuma menghujat. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.